Three, two, one. Lembaga Adat Provinsi Bali. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Yang kami hormati Kepala Bidang dan Pemimas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Yang kami hormati Dr. Andes Igusti Madengura MSI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali periode jabatan tahun 1999 hingga tahun 2008. Yang kami hormati Bapak Inyoman Lastra SPD MAG selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali periode jabatan 2016 hingga 2019. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sebali beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama se-Kabupaten Kota Sebali. Yang kami hormati Kepala Seksi Urusan Agama Hindu dan Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sebali. Serta seluruh undangan yang berbahagia dan kami cintai. Hadirin yang berbahagia, puji syukur Provinsi Bali periode 2016-2019. Dan yang saya hormati juga hadir di sini para kasih urusan agama Hindu se-Bali dan juga kasih pendidikan agama Hindu Kemenang Kabupaten Sebali juga hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya hormati pula seluruh penerima bantuan baik dari agama Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha yang sudah hadir juga pada kesempatan ini yang saya hormati pula. Puji syukur Angayu Bagio, marilah kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara simekrame silaturahmi sebagai ucap syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena umat Hindu dalam satu hari satu malam telah melaksanakan berata penyepian, dan juga umat Islam telah melaksanakan 1 bulan penuh berpuasa. Dan kini kita bersama-sama bersilaturahmi mesimekrame dalam suasana yang betul-betul cerah dan ceria. Walaupun mungkin umat Islam 1 bulan berpuasa dan umat Hindu juga melaksanakan catur berata penyepian, kita lihat semuanya tampak pada cerah-cerah semua, sehat, segar. Semoga setelah selesainya kita melaksanakan berata penyepian dan berpuasa 1 bulan penuh bagi saudara-saudara kita yang muslim itu menjadi sosok baru yang nantinya mampu memberikan aura positif yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Jadi marilah kita petik manfaat dari pelaksanaan hari raya itu. Semoga dengan kita memahami, menghayati dan melaksanakan apa yang tertuang dalam nilai-nilai agama itu mampu menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan perlu juga saya permaklumkan dalam kesempatan ini, yang awalnya sesuai dengan surat itu disampaikan ada Dharma Santi, tetapi rancangan kita sebenarnya ingin menyerahkan bantuan ini secara simbolis untuk semua agama, agar masyarakat kita tahu bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali juga memberikan bantuan-bantuan secara transparan dan boleh diterima oleh siapapun saja, tidak tertutup. Jadi kita ingin juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa
bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kanwil Agama Provinsi Bali bukanlah hanya untuk orang-orang tertentu atau wilayah-wilayah tertentu atau karena kedekatan-kedekatan pada seseorang. Tidak ada seperti itu. Jadi kita ingin menyampaikan kepada seluruh halayak, instansi terkait dan lembaga-lembaga umat, dan kebetulan juga lembaga-lembaga umat dan petinggi-petinggi umat hadir di acara ini. Jadi melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali memiliki berbagai bantuan-bantuan yang bisa menstimulan dari program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. Jadi pada kesempatan ini bukanlah kita melaksanakan Dharma Santi, karena Dharma Santi akan kita laksanakan bersama-sama dengan umat Islam, yang mana nanti umat Muslim akan melaksanakan halal bihalal setelah tanggal 2 ini, karena ada instruksi dari Bapak Sekjen nomor 13 tahun 2023 bahwa secara serentak halal bihalal itu boleh dilaksanakan setelah tanggal 2 Mei. Jadi kita akan melaksanakan halal bihalal sekaligus dengan Dharma Santi itu pada tanggal 6 Mei secara intern. Jadi hari ini kita melaksanakan simekrame dan juga silaturahmi untuk menyampaikan berbagai atau menginformasikan berbagai bantuan-bantuan kepada halayak agar halayak tahu bahwa Kementerian Agama memberikan bantuan kepada semua orang atau lintas sektor yang kita ajak berkolaborasi, sehingga pada kali ini kita ingin lebih meningkatkan kolaborasi kita, sinergi kita. Jadi tujuan dari simekrame ini adalah di samping untuk kita saling bertemu, saling mengenal satu sama lainnya, mengenal siapa yang menerima bantuan, siapa yang memberikan bantuan. Ini sangat penting sekali. Jadi kita bisa saling mengenal lewat kegiatan simekrame ini. Di samping itu pula, sambil kita juga memaknai dan menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kesuksesan kepada kita pada setiap langkah dan program yang kita laksanakan. Hari ini juga saya maknai bahwa hari raya yang sudah kita laksanakan, baik itu hari raya Nyepi bagi umat Hindu, Idul Fitri bagi umat Islam, ini kita maknai untuk mempererat lagi tali persaudaraan kita, tali kebersamaan kita, bahwa kita satu sama lainnya saling mementingkan, saling membutuhkan, saling kita bisa bekerja sama untuk kita nantinya meningkatkan pelayanan-pelayanan dan kualitas pelayanan kami di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Jadi pertemuan ini juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama kita, membangun sinergi untuk kita bisa nantinya ke depan lebih baik lagi. Jadi di samping kita ingin mewujudkan transparansi pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini pula saya selaku pribadi dan selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mohon maaf bila mana selama setahun terakhir ini saya mungkin melakukan hal-hal yang barangkali kurang berkenan atau ada kekeliruan-kekeliruan selama saya berinteraksi memimpin Kementerian Agama Provinsi Bali. Ada juga mungkin kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang mungkin tidak sengaja saya lakukan yang membuat ketersinggungan orang banyak. Hari ini saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya lahir dan batin. Dan pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh
Bapak Kabid Urahindu bahwa di Kementerian Agama ada berbagai bantuan-bantuan, tidak saja di Hindu karena kebetulan di Hindu yang melaporkan tadi secara lengkap, tetapi di umat yang lain, di bidang-bidang dan pembimas yang lain juga kami memberikan bantuan kepada umat, dan tentunya bantuan-bantuan itu akan kami serahkan pada hari ini secara simbolis. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini telah memenuhi undangan kami untuk bisa bersama-sama bertemu di ruangan ini, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para tokoh lembaga agama dan keagamaan yang telah bersinergi untuk mengawal toleransi dan juga penguatan moderasi beragama. Bantuan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tentunya hanya sebagai stimulan saja. Sudah tentu mungkin masih banyak kekurangan kalau kita melihat dari jumlah bantuan yang kami berikan. Tentu juga diperlukan pengembangan-pengembangan untuk mengefektifkan bantuan tersebut. Jadi gunakanlah bantuan-bantuan yang telah kami berikan dari Kanwil Kementerian Agama sesuai dengan peruntukannya, itu berdasarkan RAB yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami melalui proposal. Segera barangkali mungkin yang belum memiliki panitia atau anggarannya ada yang mungkin belum diterima, mohon Bapak Ibu penerima bantuan untuk membuat tim atau membuat panitia, jangan anggarannya atau bantuannya itu dipergunakan secara personal, tetapi ini harus berkelompok atau paling tidak ada tim untuk memanfaatkan bantuan yang kami berikan. Jadi kenapa kami menyarankan untuk membentuk tim atau membuat panitia? Karena di sini di dalam menggunakan bantuan itu tentunya tidak ada Superman, tidak ada Superwoman, yang ada hanya super tim untuk perlu kita bersama-sama bekerja melaksanakan program-program yang didanai melalui bantuan yang kami berikan. Jadi senantiasa tolong juga jaga kerukunan. Kadangkala begitu sebelum bantuan diterima kita rukun-rukun saja, tetapi begitu menerima bantuan udah ada saling lirik, saling singgung, sehingga terjadilah clash di antara penerima bantuan atau kelompok-kelompok yang menerima bantuan itu. Jadi mohon di sini jaga kerukunan baik dari awal menerima, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut sampai dengan anggaran itu dilaporkan, tetap masih rukun-rukun saja. Jadi tolong juga pada saat sudah pelaksanaan tolong direkam atau dicatat semua aktivitas-aktivitas yang terkait dengan bantuan-bantuan yang diterima, baik itu dari perencanaannya, pelaksanaannya, termasuk juga evaluasinya dan tindak lanjut dari program yang dilaksanakan itu harus didokumen secara bagus. Jadi kalau kita sudah mulai dari tahap-tahapannya itu kita dokumen, kita foto, kita rekam, ini nantinya dokumennya akan tersusun dengan bagus. Jadi tahap demi tahap dokumentasinya itu perlu dilakukan, baik itu dengan foto maupun mungkin divideokan, sehingga di sini setiap aktivitas yang dilakukan itu bisa menjadi bahan laporan yang baik. Dan bersinergilah Bapak Ibu para penerima bantuan ini, baik mulai dari tingkat bawah, mulai dengan Kemenang Kabupaten Kota, karena pada saat Bapak Ibu mengajukan bantuan ke Kanwil maupun ke Dirjen, tentu Bapak Ibu harus mendapatkan dukungan dari Kabupaten Kota sebali.
Setelah itu, setelah mendapatkan dukungan, nanti proposal Bapak Ibu akan disampaikan ke provinsi. Di provinsi lah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi kalau Bapak Ibu menyampaikan bantuan ke Dirjen. Kalau menyampaikan bantuan cukup hanya di Kanwil saja, Bapak Ibu membutuhkan dukungan dari Kabupaten Kota Sebali. Di samping itu juga, walaupun mungkin Bapak Ibu hanya sampai di kabupaten saja menerima bantuan, Bapak Ibu juga akan dievaluasi oleh kabupaten dan juga akan dievaluasi oleh Kanwil, karena di sini secara linear Kanwil memiliki hak dan kewenangan untuk memeriksa, mengevaluasi, menindaklanjuti bantuan-bantuan yang turun, baik yang turun dari Dirjen. Kanwil punya kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi keberadaan dari program yang dilaksanakan oleh kabupaten berdasarkan bantuan yang diterima melalui Kementerian Agama. Jadi di sini saya mohon nanti Bapak Ibu tetap harus berkoordinasi, tidak saja baru kenal dengan kemenanya atau kepala-kepala kantornya, Bapak Ibu tidak mau mengenal kasihnya. Paling awal itu Bapak Ibu harus mengenal kasihnya, kasih yang menangani bantuan itu siapa. Jangan Bapak Ibu melangkahi aturan itu. Jadi kalau nantinya kasihnya yang tidak terima, bisa saja kasihnya yang ngedek, bisa saja nanti bantuan Bapak Ibu tidak akan turun. Untuk itu jalin sinergi kerjasama mulai dari tingkat terbawah, yaitu dari para kasih yang melaksanakan atau yang menerima bantuan itu. Jadi Bapak Ibu harus banyak koordinasi dengan kasih kami di daerah, kasih baik itu kasih pendidikan, kasih urusan, baru nanti kasih yang akan menyampaikan kepada kepala kantornya. Nah, itu hierarki birokrasi. Dan selanjutnya tolong juga nanti Bapak Ibu setelah menerima bantuan, setelah melaksanakan perencanaan-perencanaan yang Bapak Ibu sudah lakukan, itu tolong membuat laporan yang detail dalam menyusun LPG. Bila mana mungkin masih ragu atau mungkin belum paham, Bapak Ibu bisa mohon bantuan dan bertanya kepada kasih kami di kabupaten atau mungkin di provinsi. Silakan Bapak Ibu bisa berkoordinasi untuk mohon bantuan sehingga laporan Bapak Ibu tidak salah dan tidak keliru. Nah, diupayakan agar LPG itu segera clear. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima bantuan, karena kita juga diinstruksikan agar di bulan, paling tidak di bulan Juni ini anggaran sudah cair. Kami sudah upayakan agar anggaran bantuan itu bisa segera kami cairkan kepada Bapak Ibu. Nah, untuk itu mohon Bapak Ibu membantu kami juga. Begitu sudah dilaksanakan tahap demi tahap, mohon dilaporkan kepada kami. Mungkin tahap satunya sudah sampai di mana, silakan Bapak Ibu laporkan kepada kami. Jangan sampai menunggu sudah akhir Desember dan malah sudah lewat dengan tahun, Bapak Ibu belum juga memberikan laporan kepada kami. Nah, ini juga akan menjadi catatan bagi kami. Bila mana hal itu terjadi, ini kami akan catat. Kira-kira siapa yang tidak rajin melapor? Bila mana sudah waktunya nanti Bapak Ibu boleh lagi mengajukan untuk bantuan, saat itu kami akan lihat catatan ini. Kalau Bapak Ibu tidak rajin melaporkan kepada kami, begitu kami kasih bantuan menghilang begitu saja, kita juga akan jadikan catatan. Hanya sekali saja kami bisa memberikan bantuan untuk lembaga tersebut. Ini mohon jadikan catatan. Karena tidak akan mungkin hanya sekali saja di satu tempat itu. Mungkin suatu saat karena sesuatu hal atau kena bencana atau apa, mohon bantuan lagi misalnya secara emergensi. Begitu kita lihat catatan, nah ini kami akan instruksikan kepada kabupaten untuk dihentikan memberikan bantuan tersebut. Jadi untuk itu lakukan juga cek recek dalam menyusun laporan tersebut. Jangan sekedar laporan dibuat dan tidak mau tahu isinya kayak apa, tapi tolong diteliti laporannya.
dan dikonsultasikan. Kalau itu sudah benar, baru nantinya Bapak Ibu bisa jilid. Jangan lupa juga tetap mematuhi pajak. Ya, tentu pasti di sini ada potongan-potongan pajak. Jangan pernah Bapak Ibu, aduh banyak sekali dipotong. Itu potongan pajak bukan untuk kami di Kementerian Agama, bukan untuk petugas-petugas kami. Pajak itu adalah untuk negara. Jadi kewajiban Bapak Ibu penerima bantuan untuk mematuhi aturan untuk membayar pajak, atau bila mana mungkin dalam pembelanjaan itu tolong disisihkan juga. Bila mana ada barang-barang yang dibeli itu yang memang kena pajak atau wajib pajak. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir, oh ini malah kita dipotong banyak sekali, 11,5% saya dipotong hanya untuk pajak. Paling pajaknya itu nanti masuk ke Bukanwil atau ke Pak Kemenag. Itu tidak ada seperti itu. Ini semuanya masuk ke negara. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya yang sudah terjalin selama ini, dan mudah-mudahan di tahun 2003 ini kerjasama, kolaborasi, sinergi yang kita bangun itu bisa lebih baik lagi. Dan melalui kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang telah memberikan dukungan kepada kami Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, sehingga Kementerian Agama Provinsi Bali di tahun 2022 telah berhasil meraih wilayah WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, dan juga mendapatkan predikat pelayanan publik prima terbaik. Ada 5 predikat yang kami raih di tahun 2022, itu merupakan kado terindah bagi kami di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Kami juga mendapatkan predikat sebagai pemberi layanan untuk kelompok rentan kategori A, itu kategori terbaik. Dan juga kami mendapatkan predikat Itjen Award di tahun 2022 sebagai pelapor terbaik dan tindak lanjut TLHP terbaik. Dan satu wilayah kami bisa menjadikan wilayah birokrasi bebas dari korupsi, yaitu satu madrasah kami, Madrasah Karangasem, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Karangasem. Semoga di tahun 2023 ini kami bisa meraih predikat-predikat yang lainnya lagi, yang lebih bergengsi lagi, untuk kemenangan kami yang ada di Kabupaten Kota Sebali. Jadi tanpa dukungan Bapak Ibu, kami tidak akan berarti apa-apa. Untuk itu teruslah berikan kami dukungan, berikan kami pesan dan kesan, dan jangan pernah Bapak Ibu takut untuk memberikan masukan-masukan kepada kami dan kandidat kami yang ada di Kabupaten Kota Sebali. Gunanya adalah untuk memperbaiki kualitas layanan publik kami kepada para umat Sebali. Jadi tujuan kami di sini adalah bagaimana kami bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik, aman, nyaman, tidak berbelit-belit, transparan, dan gratis. Itu tujuan kami. Dan bila mana nantinya Bapak Ibu penerima bantuan ada yang merasakan ada layanan kami yang mungkin bagi Bapak Ibu tidak menyamankan, khususnya mungkin Bapak Ibu ada kasak kusuk dipotong, seberapapun Bapak Ibu dipotong ya, bantuannya tolong disampaikan kepada kami untuk kami bisa pertimbangkan, karena tidak ada aturan kami untuk memotong. Dan anggaran bantuan yang harus Bapak Ibu terima itu 100%, kecuali dipotong pajak, hanya pajak saja.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan juga kehadiran Bapak Ibu. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kesuksesan kepada kita sekalian. Dan sekali lagi terima kasih telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan kami Kementerian Agama. Lanjutkan kerjasama ini sampai kita betul-betul bisa atau mampu memberikan yang terbaik kepada umat. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Salam sejahtera, salam kebajikan, shalom. Cik, kami mohon perkenan Ibu akan bentak beratas tamu. Swastiastu atur titiang. Aduh, mana pengantuk? Orang mengamal bulas. Ratu ganteng saja pengantuk. Belinya ada beli. Leo, beli Leo ngedak nak beli. Ampunan ngidam mata, dak. Nih, saya tawangin aku bet mula tu. Ngidam mata. Om Swastiastu atur titiang. Orang asal besut titiang tuk. Itu lah, sugra titiang itu peranda. Itu peranda. Pakai jumat dia. Wah, sugra tu. Sempurna nulas cerita. Om Swastiastu atur titiang. Ringi dadane samaton sami. Titiang likum wani liung orang banci nanging tiang sing peduli. Nama ngerti sing peduli ni? Sing ada upah. Ya, bukan cangigau jadi. Ya, jatuh itu dari orang banci, orang bencong, artinya bisa melestarikan seni budaya Bali. Kamu sing tuh ngajarkan seni lan budaya Bali saja. Yang sing raga benyen, muris saja. Turis. Itu, aku boleh kemana? Yang sing kultur dan budaya Bali. Benar. Tepuk tangan teman untuk seni budaya Bali dua ini. Kanggo wong melu beli bagus rajin tiang, dosing mang ketemu. Di Subang di dia tamat belilah rumah pendidi diolah cuan jadian. Nyekore nyuangi bani ini ratu benar. Pengusaha bentuk kemasan. Nak bidang cantum menilai apa? Ajong sekan. Ngudang namanya lendres gini. Sekan nak bidang kini berbapak. Jak bapak. Gos gini. Gos tuni. Yang jangan mekman. Bidang kini bapak. Jak bapak mantai ni. Panak masih terima. Panaknya. Panah bapak. Sendiri mau kayak gini. Punya muncang ada yang buang sekah. Bidang ini di rong dulu dijajah. Saja dulu. Di rong dulu. Rakanto, ibunto, bapanto, bencong, dia dijat romos nih, kanopi ya, MP ini sampai ini pangseng tampiasan, jangan terhapsing.